topik selanjutnya akan kita coba diskusikan ini terkait dengan rumus umum ya, bunga tunggal. Untuk di pertemuan les yang ini baru les yang nanti untuk bunga majemuk ya. Di minggu lalu udah kita diskusikan terkait dengan pengantarnya, seperti apa bunga tunggal dan seperti apa bunga majemuk ya. Jadi di video itu juga mungkin udah kalian lihat ya, meskipun minggu lalu itu kan kelas yang grup satu lagi yang ini kan ya. Oke, jadi di rumus umum bunga tunggal ini sebenarnya kita menemukannya seperti apa kira-kira polanya nanti. Ya, jadi ini rumus umum bunga tunggal. Ini akan kita coba ini kan. Meskipun di bahan itu sebenarnya secara langsung itu enggak ada dituliskan seperti apa. Itu yang akan kita coba diskusikan ya sekarang ini. Oke, ini peta konsepnya. Sebelumnya sama, bisa kalian lihat ya. Oke, ini pengantarnya terkait dengan bunga tunggal. Ya, di pertemuan 1 dan 2 sebelumnya banyak di sana studi kasus yang sudah kita temukan ya terkait dengan bunga tunggal sama bunga majemuk gitu ya. Oke, dari kesimpulan berbagai aktivitas yang sebelumnya ya, udah kita lihat bunga tunggal dan bunga jemuk ya, bergantung periodenya seperti apa. Hal yang paling sederhana dapat diamati mengenai ciri-ciri bunga tunggal. Ya, seperti apa kira-kira cirinya? Bahwa di dalam bunga tunggal itu gimana? Bunganya selalu tetap. Artinya setiap periode tetap dia bulannya apanya? Bunganya, besar bunganya. Sedangkan di bunga majemuk itu ya, bunganya gimana? Berubah-ubah. Artinya setiap tahun selalu naik ya nilainya. Ya, bergantung pada modal tiap awal ya, setiap periodenya. Perlu diperhatikan bahwa pembayaran bunga dilakukan setelah satu periode tercapai. Ya, bisa dia per tahun, per 6 bulan, per 4 bulan, per 3 bulan dan seterusnya. Misalkan di sini ya, jika investasi dilakukan tanggal 16 Juni 2014 ya, bunganya 8% per tahun, maka bunga akan dibayar ya besoknya ya, setelah setahun. Berarti kan kalau setahun setelah 2014 berarti kan 2015 ya kan? Iya. Oke, habisnya dia sampai 16 Juni 2015. Makanya besoknya dibayar bunganya. Ya, 17 Juni 2015. Kira-kira gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang mungkin kalian pikirkan adalah bagaimana menentukan besarnya bunga tunggal dan bunga majemuk terhadap investasi atau pinjaman setelah periode tertentu. Secara prinsip bunga tunggal ya didapatkan dari modal awal yang besarnya setiap bulan. Ya, di lain pihak bunga majemuk dikenakan ya terhadap modal yang ditambahkan dengan bunga ya setiap periodenya. Seperti apa contohnya? Mungkin biar lebih mudah kita memahaminya, kita perhatikan gitu ya. Oke, ini fokusnya yang akan coba didiskusikan. Contoh misalnya ya. Contoh misalnya di sini kita lihat Ruby menabung di koperasi pegawai ya, memberikan bunga sebesar berapa? 4% per tahun. Ruby menabung 2 juta, maka hitunglah uang si Ruby setelah 4 tahun. Berarti dari sini kita ketahui uangnya berapa tadi? 2 juta. Berarti setelah 1 tahun ya, berarti 4% dari 2 juta kan? Ya, 4/100 dari 2 juta. Kita buat 2 juta. Ya, kita coret 2 nolnya, coret 2 nolnya. Berarti 4 kali 2 lah 8. Berapa nolnya? 4 ya. Oke, berarti bunganya 80.000. Ini bunganya 80.000. Berarti setelah setahun tabungannya jadi berapa? 2.080.000. Tahun kedua, berapa lagi bunganya? 80.000 juga. Jadi berapa tabungannya? 2.160.000. Tahun ketiga berapa bunganya? 80.000 juga kan? Jadi berapa tabungannya? 2 juta berapa? 240.000. Kan gitu kan? Oke, tahun keempat berapa tabungannya? Bunganya 80.000 juga kan?
Iya, jadi berapa total tabungannya? Iya, 2.320.000. Nah, kira-kira gitu secara ini. Ya, intinya kan setiap tahun bunganya ini selalu tetap. Jadi biar lebih cepat kayaknya caranya, gimana caranya biar cepat? Biar tahu kita setelah 4 tahun ini. Kita cari dulu setahun, ya kan? Setahun berapa bunganya? Berapa? 80.000. Baru kita kali 4, ya kan? 80.000 dikali 4. Berarti berapa? 320.000. Baru tambahkan modalnya. Berapa modalnya tadi? 2 juta. Jadi berapa? 2.320.000. Udah selesai. Nah, kan sama. Gitu kira-kira. Bisa dipahamin ya? Oke. Gitu juga untuk contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua, misalnya kita perhatikan, Pak Sony membutuhkan uang untuk merenovasi rumahnya. Ya, meminjam uang di bank. Berapa besarnya? 15 juta. Bunganya berapa? 5% per tahun. Pak Sony berencana akan melunasi pinjamannya setelah tahun kelima. Tentukan besar pinjaman Pak Roni yang dibayarkan akhir tahun kelima menggunakan oke. Juga sama, dicarilah setahun. Berapa? 5 per 100, ya kan? 5 per 100 dikali berapa? Iya, 15 juta. 15 juta. Kita coret 2 nolnya. 5 kali 15 berarti 75. Berapa nolnya? 4. Berarti 750. 750.000 lah berarti. Berapa lama? 5 tahun kan? Berarti kita kali 5 ini. Iya kan? Oke, kalau dikali 5 berarti berapa itu? 5 kali 5. 25. 2 ya. 5 kali 7. 35 tambah 2. 37. Berarti 3.750.000. Tambahi. Nah, berapa modalnya? 15 juta. Jadi berapa? 18.750.000. Kira-kira gitu secara ini. Bisa dipahamin ya? Aman ya? Oke, kalau pengen tahu setiap tahun, ya seperti inilah kita uraikan. Kira-kira gitu ya? Oke, gitu juga contoh ketiga misalnya. Ya, Sophie menabung. Ya, berapa besar tabungannya? 2 juta. Ya, menawarkan bunga tunggal. Berapa bunganya? 8%. Tidak pernah mengambil uangnya selama 4 tahun. Maka besar uang saldo si Sophie jadi berapa setelah 4 tahun? Berarti 8%, ya kan? Dikali berapa? 2 juta. Ya kan? Oke, kita coret nolnya 2. 8 kali 2 16. Berapa nolnya? 4. Berarti 160.000. Berarti 160.000 kan? Iya, 160.000. 160.000 ini kali 4. Jadi berapa? 640.000 ya. Apa ini 640.000 ini? Bunganya. Ya kan? Oke, berapa tadi pokoknya? 2 juta. Berarti setelah 4 tahun jadi berapa? 2.640.000 gitu kira-kira secara ini. Bisa dipahami ya? Oke, kalau mau diuraikan bisa kalian uraikan ya. Oke. Dapatkah Anda menghitung total tabungan Shopee sampai tahun ke-10 gitu? Kira-kira bisa nggak kira-kira itu? Bisa ya? Caranya gimana? Langsung aja kalikan berapa bunganya itu dengan kali 10 kan? Kan gitu kan? Dengan menggunakan konsep ini, ya. Oke. Nah, kira-kira gitu. Ini. Ya kan? Itulah bunganya. Terus kalau ditanya berapa nanti jumlah tabungannya, berarti buat aja seperti ini kan? 2 juta ditambah bunganya. Ini kan bunganya ini kan? Oke, atau kalau mau lebih cepat gini, 2 juta dikali 1 ditambah bunganya dikali berapa lama. Gitu. Bisa? Nah, kira-kira kalau kita buat, ini apa ini sekarang? Apa ini? Bukan. Bunga itu ini.
Ini bunga kan? Ya kan? Ya kan? Berarti bunga sama dengan modalnya. Misalkan kita buat modal dikali bunganya apa misalnya kita buat. Nah, I%. Baru dikalikan dengan N. Berapa lama? Inilah bunga kan? Terus kalau ini apa ini? Yang ini apa ini? Hah? Jumlah apa? Iya, saldo. Atau misalkan jadi uangnya MN kita buat. Ini tadi 2 juta ini apa tadi nih? Modal dikali 1 ditambah bunga apa tadi kita buat? Iya, I%. Baru dikalikan dengan N apa N? Lamanya. Nah, inilah kira-kira. Udah kita temukan rumusnya. Kira-kira gitu secara ini. Bisa dipahamin? Ya, oke. Nah, ini Susi ingin membeli laptop edisi terbaru, harganya 8 juta. Ya, dia meminjam uang, ya, untuk beli laptop. Bunganya berapa katanya? 6%. Ya, pengen selama berapa? 4 tahun ya. Oke, tentukan total pinjamannya. Ya, total pinjaman Susi akhir tahun keempat. Gimana kira-kira caranya nih? Berarti MN sama dengan gimana? Berarti M4 lah ini kan? Ya kan? Oke, berarti modalnya berapa? Modal, apa tadi modal? Terus 1 ditambah I% dikali N. Gitu tadi kan? Modalnya berapa? 8 juta dikali 1 ditambah bunganya berapa? 6%. 6% itu berapa? 0,6. Gini kan? Dikalikan dengan berapa lama? 4. Kan gitu kan? Oke, berarti 8 juta, ya kan? 8 juta dikali 0,06 dikali 4 berapa? Berapa? 0,24. Iya kan? Ditambah 1. Jadi berapa? 1,24. Coba kalian kalikan. Berapa nih? 8 kali 4, 32. 3 di tangan. Ya kan? 8 kali 2, tambah 3, 19. 1 di tangan. 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. Berarti jadi berapa? Nah, 9 juta 920.000. Nah, kira-kira gitu secara ini. Jadi nggak mesti harus kita uraikan lagi pakai tabel yang panjang tadi. Gitu. Ya kan? Oke, kemudian kalau bagian B ini gimana nih? Setelah 7 tahun berarti M7 sama dengan gimana? 8 juta. Ah, coba siap-siapin kalkulator. Berapa? 1 ditambah 0,06 dikali 7. Ah, ya kan? Oke, berarti 8 juta dikali ini berapa nih? 0,42 tambah 1. Oke, langsung kalikan berapa? 8 juta kali 1,42 berapa? Berapa? 11 juta 360.000. Oke, inilah berarti setelah 7 tahun. Gitu. Bisa dipahamin? Bisa ya? Ada yang mau ditanya? Aman? Oke, kira-kira gitu ya. Ah, ini menguraikannya. Ya? Oke. Udah. Nah, misalkan gini, mau berapa lama pun pasti bisa kita arahkan. Ya kan? Oke, Shopee menabung misalkan 2 juta, bunganya 8% per tahun. Jika bunga yang dibayarkan, ini setiap 3 bulan. Sementara 8% ini berapa lama katanya? Setahun. Berarti kalau setiap 3 bulan, setahun itu berapa periodenya? 4 lah. Ya kan? Kan periodenya katanya per 3 bulan. Ya kan? Setahun 12 bulan. Satu periode 3 bulan. Kalau setahun berapa periode? 4 periode kan? Berarti kalau 8% per tahun berarti berapa persen per periode?
2% kan? Per 3 bulan kan? Atau periode. Bisa dipahamin? Bisa kira-kira? Bisa ya? Oke, bunga yang dibayarkan setiap periode. Berarti jawabannya ini. Ya kan? Berarti 2%. Berarti 2% jadi berapa itu? 2/100 dikali 2 juta. Nah, iya kan? Oke. Nah, berarti berapa nih? 40.000. Sama nggak ini? Dia dicarinya dulu 8% dari 2.160.000. Baru dibagi 4. Kan 4 periode katanya kan? Kan sama dengan 40.000 juga kan? Nah, kira-kira lebih enak mana nih? Langsung kita bagikan gini atau kita gini kan? Langsung aja kayaknya lebih cepat kan? Gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Bagian B. Bagian B ditanya katanya saldo pada akhir tahun keempat. Ya, akhir tahun keempat. Kalau akhir tahun keempat berarti berapa periode itu? 16. Iya kan? Karena setahun 4 periode. Ya kan? Kalau 4 tahun 16. Berarti kalau kita buat berarti 16 ya. Nih, kita buat misalkan 16. Berarti gimana tadi caranya? M16 sama dengan gimana? Modalnya tadi berapa? 2 juta dikali 1 ditambah bunganya tadi berapa? 0,02 kan? Dikali 16. Berarti berapa ini? 2 juta. Ya kan? Oke, 0,02 dikali 16 berapa? 0,32 tambah 1. 1,32. Jadi berapa ini? 2 juta berapa? 640.000 kan? Nah, sama dengan ini nih. Nah, gitu. Kan lebih cepat kita buat gini kan? Gitu juga pada akhir tahun ke-57 katanya. Berarti kan ada 19 periode. Kenapa 19 periode? Kenapa 19 periode? Ini ke-57. Kenapa 19 periode? 57 itu dibagi 4 berapa? Ya kan? Iya, ini. Iya kan? Jadi nanti mau tahun keberapa pun dibuat pasti bisa. Gitu. Ya, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya di sini apa katanya? Ali menabung di bank sebesar 5 juta. Ya, bunganya 7%. Dibayarkan setiap bulan. Tentukan saldo tabungan akhir pada bulan ke-30. Berarti gimana nih? Berarti M30 sama dengan berapa? 5 juta. Terus kali 1 ditambah 0,07 dikali berapa? 30. Ya kan? Sama dengan 5 juta dikali berapa? Berapa nih? Berapa? Berapa? 2,1. Ya. Tambah 1. 3,1. Berarti berapa? Berapa? 15 juta 500. Itulah dia. Gitu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke. Nah, ini kesimpulannya. Ya, jadi apa kesimpulan kita? Bunga sama dengan apa tadi bunga? Sama dengan gimana? Modal dikali persen kali N. N tadi apa N? Oke, lamanya ya. Atau di sini dibuatnya T sama juga terserah. Kalau ditanya berapa total tabungannya setelah waktu tertentu, MN sama dengan modal kali
1 ditambah I persen kali N. Udah selesai. Gitu. Ya, tinggal masukin aja angkanya. Bisa dipahamin ya? Oke, ini latihannya. Bisa kalian pahamin gitu ya. Ada yang mau ditanya kira-kira? Aman ya?